warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak tangguh kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga masih semangat belajar ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini matematika sudah sampai di bab 3, yaitu lingkaran. Nah, kalian siapkan buku dan juga rangkuman kalian. Kita belajar bersama. Kita akan mulai belajar dari unsur lingkaran. Seperti apa pembelajaran kita pada kali ini? Kita simak bersama. Check it out. Bab 3. Lingkaran. Pada bab 3 ini kita akan mempelajari lingkaran. Hal pertama yang akan kita pelajari mengenai lingkaran ini adalah unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu merupakan bagian-bagian yang ada di dalam lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah sebuah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, di sini yang titik yang warnanya biru ini merupakan titik pusat lingkaran. Penamaannya sesuai dengan lingkaran itu. Misalkan di sini ada huruf P, berarti merupakan titik pusat lingkaran P. Kalau di sini ada hurufnya A, berarti titik pusat lingkaran A. Seperti itu ya. Selanjutnya, jari-jari. Jari-jari bisa juga dituliskan dengan huruf R kecil, disimbolkan dengan huruf R kecil. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Panjang jari-jari adalah diameter dibagi 2. Nah, pada gambar ini ada garis merah yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik di keliling lingkaran. Nah, di sini ya, garis merah ini disebut dengan jari-jari. Penulisannya biasanya pakai R atau bisa juga pakai peki. Selanjutnya ada diameter. Diameter bisa disimbolkan dengan huruf D kecil seperti ini ya. Panjang diameter itu pengertiannya adalah panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Panjang diameter adalah 2 kali R atau 2 kalinya jari-jari. Kalau di gambar ini, diameter itu digambarkan oleh garis biru ini menghubungkan dua titik di lingkaran, titik R sama titik S, dan melewati titik pusat. Nah, ini kan panjangnya 2 kalinya jari-jari toh. Kalau jari-jari cuma dari P sampai S atau P sampai R. Nah, kalau diameter dari R sampai S. Selanjutnya yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang menjadi bagian dari keliling lingkaran. Busur terbagi menjadi 2, yaitu busur kecil dan busur besar. Busur kecil jika panjangnya kurang dari setengah lingkaran, itu disebut dengan busur kecil. Kalau busur besar jika panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Nah, dari gambar di samping, busur hitam, yang ini ya, yang pendek ini, busur hitam ini, merupakan busur kecil. Nah, sedangkan busur orange, yang segini, yang panjang ya, lebih panjang, merupakan busur besar. Untuk penulisan atau simbol busur pada gambar adalah AB, huruf AB kecil gede semua, terus ada pelengkungannya di atas. Kalau di sini kurang jelas, kalian bisa melihat rangkumannya. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak melewati titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, tali busurnya adalah XY. Nah, ini ada satu garis yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran ya. Tapi dia nggak ngelewatin titik pusat. Kalau diameter kan tadi melewati titik pusat. Kalau yang tali busur nggak melewati titik pusat. Ini digambarkan dengan yang garis warna merah ini ya. Penulisannya dengan XY hurufnya yang ada di titik keliling lingkaran itu. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Daerah yang berwarna kuning kalau di gambar ini. Nah,
Ini tali busurnya yang garis merah ini, kemudian busurnya yang garis lengkung hitam ini. Nah, daerah yang dibatasi atau di antara tali busur dan busur ini disebut dengan tembereng yang warnanya putih ini ya. Selanjutnya ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran yang posisinya diapit oleh dua buah jari-jari. Pada gambar di samping yang disebut juring adalah daerah yang diwarnai hijau yaitu VOW. Nah, daerah yang dibatasi dua jari-jari. Nah, di sini jari-jarinya adalah OV sama OW. Ini ya, ini jari-jarinya ada dua. Sama busur, ini busurnya yang hitam melengkung ini. Nah, daerahnya yang tengah ini yang warnanya hijau, ini disebut dengan juring. Kalau tembereng tadi kan nggak sampai titik pusat sini, cuman sampai sini ya, karena dia dibatasi oleh tali busur. Kalau sekarang yang juring ini sampai menyentuh titik pusat karena dia dibatasi oleh dua jari-jari. Yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, yang disebut apotema adalah garis OF warna kuning. Ini O ini adalah titik pusatnya, kemudian yang F ini adalah satu titik yang berada di tali busur. Nah, apotema itu jarak terpendek antara O pusat ini dan tali busurnya. Nah, di sini F. Nah, di sini apotemanya adalah OF, garis yang warna kuning ini ya. Nah, itu tadi unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya, kita akan membahas menentukan taksiran pi. Pi ini merupakan sebuah angka istimewa. Pi ini dilambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, pengertiannya adalah bilangan pi adalah perbandingan keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran. Perhatikan tabel berikut. Di tabel ada keliling lingkaran. Ini maksudnya keliling lingkaran ya. Terus di sini ada diameter lingkaran. Nah, terus di sini perbandingannya keliling dibanding diameter atau keliling dibagi diameter. Yang pertama di sini kelilingnya 22, diameternya 7, berarti 22/7. Kalian coba nyarinya pakai kalkulator. Sebenarnya pakai orogabet bisa, cuman ini nggak akan selesai-selesai soalnya ini panjang banget. Kalau kalian pakai kalkulator, hasilnya tidak hanya sampai di angka 7 ini, masih ada angka-angka yang lain yang lebih banyak. Dicoba ya. Nah, tapi kalau untuk pi ini diambil dua angka di belakang koma dan dibulatkan menjadi di belakang koma, berarti 1 sama 4. Nah, angka setelah 4-nya itu 2, berarti 2 kan kurang dari 5, berarti dibulatkannya ke bawah. Jadi angka 4-nya ini tetap angka 4. Jadi pi-nya adalah. Yang selanjutnya, kelilingnya 44, diameternya 14. Berarti 44 dibagi 14. Hasilnya sama ternyata. 3,14. Ini juga diambil dua angka di belakang koma dan dibulatkan. Nah, taksiran bilangan pi yang sering digunakan ada dua, yaitu yang bentuk desimal dan yang bentuk pecahan. Menjadi Yang bentuk desimal 3,14. itu nilainya adalah, sedangkan yang bentuk pecahan 22/7. Selanjutnya kita ke keliling lingkaran. 3,14. Keliling lingkaran adalah panjang kurva yang membentuk lingkaran. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Titik A pada gambar 1 terletak pada lingkaran P. Ini lingkarannya namanya P, terus di sini ada titik A. Keliling lingkaran P adalah panjang kurva dari titik A hingga titik A lagi. Maksudnya di sini ada titiknya ya, di sini titik A. Terus sini, keliling sini sampai ke titik A lagi, itu disebut dengan keliling lingkaran. Yang namanya keliling yang tadinya kakinya mulainya dari mana, nanti akan berakhir di kaki awal itu tadi. Nah, dengan cara lain, kita dapat memotong lingkaran di titik A, kemudian merentangkan seperti pada gambar 2. Misalnya ini lingkaran ini terbuat dari benang ya. Nah, kalian potong di titik A, terus kalian bentangkan seperti ini. Ini kan titiknya cuma satu, yaitu A tadi ya, kita potong. Nah, kalau udah direntangkan seperti ini juga disebutnya keliling lingkaran.
Karena kalau misalnya ini disatukan lagi akan membentuk lingkaran seperti ini tadi ya. Nah, keliling lingkaran ada rumusnya. Rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali D, atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. K di sini adalah keliling lingkaran. Kemudian Pi, tadi nilai Pi 12 atau 22/7. Kemudian D ini adalah diameter lingkaran. Dan R adalah jari-jari lingkaran. 3,14. Selanjutnya yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Pada gambar berikut, daerah yang diarsir merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran yang berpusat pada titik O. Nah, kalau yang keliling tadi kan cuma luarnya sini ya. Nah, kalau sekarang luas lingkaran itu di dalamnya, daerah yang dalam perbatasan keliling tadi. Kalau di gambar ini, daerah yang diarsir ini ya. Nah, luas lingkaran ada rumusnya. Rumusnya adalah L sama dengan Pi dikali R kuadrat. L ini adalah luas lingkaran. Kemudian Pi merupakan bilangan Pi yang tadi. 3,14 atau 22/7. Kemudian R merupakan jari-jari lingkaran. Bagaimana penggunaan rumus-rumus ini akan kita pelajarin di pertemuan selanjutnya ya. Untuk kali ini cukup sekian, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.